Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Arifah Fauzi, terkait usulan perubahan posisi gerbong khusus perempuan, menuai polemik di tengah duka tragedi tabrakan Kargo Bromo dengan kereta rel listrik KRL di stasiun Bekasi Timur. Ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong kereta wanita ke tengah usai insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk Menko AHY. AHY memahami betul usulan ini muncul setelah tragedi tabrakan antara KRL dengan Kargo Bromo di stasiun Bekasi Timur, sebab gerbong paling belakang yang tertabrak merupakan khusus penumpang wanita. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Namun, AHY menyatakan bahwa ia tidak ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, kedua gender tersebut tidak patut menjadi korban dalam insiden apapun. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM, menjenguk para korban kecelakaan laka kereta api antara KRL komuter lain dan Kargo Bromo Anggrek di Bekasi Timur yang terjadi pada akhir April tahun 2026. Kerjanya di mana? Kerja apa? ART. Ya, ART Cakung di siapa? Di perumahan. Oh, di perumahan. KDM memberikan santunan langsung sebesar 10 juta rupiah kepada korban luka-luka untuk membantu biaya perawatan dan menenangkan fokus pasien. Ibu kan nanti pemulihan, tidak bisa kerja, biar ada bekal buat di rumah. Ya, 10 juta dari saya. Karena kalau yang sakit, yang kena musibah, itu berhenti kerja itu mikirnya dua. Satu, mikir biaya pengobatan yang sudah dijamin. Dua, mikir kehidupan di rumah. Nah, sekarang ibu tinggal berpikir kesehatan. Karena kehidupannya. KDM juga menyiapkan santunan sebesar 50 juta rupiah untuk keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Yang meninggal namanya siapa? Mia Citaris. Mia, ini siapanya? Saya bapaknya. Bapaknya. Kerja di mana? Saya udah pensiun. Bukan, anaknya. Anaknya di Pandu Logistik. Pak. Pandu Logistik. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Oh iya, karena ini pasiennya perempuan semua. Saya menyampaikan bela sungkawa. Semoga diterima seluruh ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saya menyampaikan uang muka 50 juta ya. Terima kasih. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong wanita di KRL dipindah ke tengah. Arifah mengaku pernyataannya itu tidak sensitif. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini,
prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan kepada seluruh keluarga korban serta kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang pemimpin memilih untuk mendengar, ketika langkah kaki lebih berarti daripada sekadar janji, dan ketika ketulusan mampu menyentuh ribuan hati, inilah kisah Kang Deddy Mulyadi yang tak pernah biasa. Hanya di KFM Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga.